Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Mirfasya dengan NIM 22102107175. Di sini saya akan melakukan presentasi dari case 4 yaitu atrial fibrillation, di mana terdapat Tuan AA yang berumur 65 tahun. Dia tuh datang ke IGD dengan keluhan berdebar-debar, di mana setelah dilakukan anamnesis dapatkan bahwa dia itu memiliki keluhan berdebar yang menetap dan tidak berkurang dengan istirahat. Lalu berarti ini adanya berdebar-debar itu merupakan palpitasi kan. Lalu untuk sesak napas ya tidak ada, nyeri dada tidak ada, dan keringat dingin tidak ada. Ini berarti bisa mengeliminasi kemungkinan dari penyakit-penyakit jantung seperti ACS ataupun heart failure gitu. Lalu untuk pusing dan pingsan juga tidak ada, berarti bisa dikatakan bahwa perfusi oksigennya ke otaknya juga penuh sehingga dia tidak terjadi kekurangan perfusi gitu, yang menyebabkan dia bisa pingsan ataupun pusing. Lalu keluhan berdebar ini terasa terganggu dan tidak nyaman, berarti ini sudah berat sehingga dia sudah tidak nyaman gitu. Lalu didapatkan bahwa riwayat penyakit dahulunya tidak ada demam, bisa dieliminasi etiologi dari infeksi, mungkin infeksi bakteri maupun virus. Lalu untuk ternyata dia memiliki riwayat hipertensi dan juga kolesterol tinggi sejak 5 tahun yang lalu. Berarti dia ini bisa menjadi salah satu faktor risiko juga. Ternyata ada hipertensinya juga kolesterol tinggi. Nah, lalu tidak ada DM, asma maupun penyakit jantung. Lalu untuk keluhan serupanya juga tidak disangka, berarti dia baru pertama kali merasakan berdebar-debar ini. Nah, untuk riwayat penyakit keluarganya ternyata tidak ada penolakan serupa di keluarganya. Untuk riwayat penggunaan obatnya, karena tadi dia ada hipertensi ya, jadi dia penggunaan minum amlodipin 5 mg. Lalu atorvastatin ini untuk menghentikan pembentukan dari pembentukan dari kolesterol. Ya, jadi atorvastatin itu merupakan statin untuk karena tadi ada kolesterol tinggi. Lalu dia ternyata tidak rutin minum obat yang bisa menyebabkan keluhan ini juga gitu. Nah, riwayat sosialnya ternyata dia sering meminum alkohol terutama di akhir minggu, tetapi dia tidak merokok. Nah, hipotesis yang bisa saya ambil itu adalah aritmia. Aritmianya itu karena dia berdebar-debar ini, keluhan berdebar-debar yang berarti ada palpitasi, sehingga dia bisa terjadi adanya gangguan aritmia atau gangguan irama jantung. Lalu untuk hipertensi, hipertensi karena tadinya riwayat hipertensi dan juga bisa dimasukkan lagi ya dislipidemia karena kolesterol tadi tinggi. Nah, lalu dilakukanlah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya apa? Yang pertama ada fisiknya, dia KU-nya sangat sedang dengan kompas mentis, berarti dia masih sadar. Tanda vitalnya untuk tekanan darahnya dia 150/90, berarti dia masuk ke dalam kategori hipertensi grade 1. Lalu untuk respirator rate normal, nadinya normal, dan semuanya juga normal. Kepalanya juga tidak ada konjungtiva aneh, walaupun skala elektrik berarti masih dalam batas normal. Lalu di lehernya itu tidak ada peningkatan JVP ya, jadi JVP-nya masih normal, itu 5+2 cm ya. 2O. Normalnya kan dia kurang dari 9+3. Lalu ternyata dari pulsasi arteri karotidnya seraba cepat, berarti dia ada percepatan gitu di bagian pulsasinya. Nah, lalu untuk di bagian toraksnya itu bentuknya dan geraknya simetris. Untuk parunya semuanya dalam batas normal, jadi dia simetris, femorus vokal kiri dan kanan, sonor, dan juga vesikular. Soundnya ada, terus tidak ada wheezing maupun ronki. Berarti tidak ada kongesti paru ataupun ada obstruksi dari paru. Nah, lalu untuk jantung sendiri, untuk inspeksi normal dengan perkusinya juga normal, palpasinya juga normal, dan auskultasi ternyata bunyi jantungnya dia irregular, berarti bisa jadi ada yang aritmia juga kan tadi irregular dengan takikardi, berarti cepat, berarti ini bisa masuk ada aritmia takikardi. Lalu untuk murmur dan galap sulit dievaluasi, kenapa? Bisa jadi karena adanya takikardi ini, jadi saking cepatnya dan irregular malah jadi terdengar murmur yang apakah bisa terdengar murmur ataupun tidak. Untuk abdomennya semua dalam batas normal, tidak ada asites dan lain-lain. Untuk ekstremitasnya dia kalau hangat, nah pulsasinya teraba cepat dan tidak teratur. Namun isinya menurun, jadi kuat angkat dari arterinya itu sedikit tidak kuat angkat gitu.
Nah, lalu dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya pertama berupa pemeriksaan EKG nih. Di dalam EKG ini ternyata iramanya bukan sinus. Salah ya, ini bukan asinus, tidak ada irama asinus, tapi adanya irama bukan sinus. Dan berarti dan irregular. Kenapa bukan sinus? Karena tidak ada gelombang P-nya. Lalu ternyata heart rate dia tinggi sekali, dia 170 kali per menit. Nah, aksesnya normal karena di lead satunya plus dan positif dan juga AVF-nya positif. Nah, tidak dapatkan ada gelombang TP, jadi dia ya tidak ada gelombang P, berarti bukan sinus. Lalu PR interval tidak dapat evaluasi karena tidak ada gelombang P, dan juga QRS-nya sempit. Itu normal kan, QRS sempit itu kurang dari 12 detik. ST-nya juga dia tidak ada elevasi maupun depresi, jadi ST elektrik dan gelombang T-nya normal. Oh, ada kesan EKG-nya itu adalah atrial fibrillation dengan rapid ventricular response. Kenapa? Karena atrial fibrillation itu ditandai dengan adanya tidak ada P dengan QRS sempit dan juga irregular, takikardi irregular. Jadi dia merupakan salah satu atrial fibrillation. Jadi ada fibrilasi juga dengan rapid ventricular response karena dia heart rate-nya sudah lebih dari 150. Nah, untuk pemeriksaan lab darahnya itu dia dalam semuanya dalam batas normal, dan juga foto toraksnya itu tidak ada kelainan pada jantung maupun parunya, jadi tidak ada kardiomegali, tidak ada parunya, tidak ada pulmonary kongestif pulmonal ataupun kongestif ya. Lalu untuk pemeriksaan ekokardiografinya dia LVEF atau left ventricular ejection fraction-nya 70%, berarti dia masih di atas normal karena lebih dari 50%. Untuk fungsi diastoliknya juga ada abnormal, berarti untuk pengisian dari left ventricle-nya dia abnormal gitu. Lalu untuk LV global normal kinetic dia masih normal dengan katup KTP juga normal. Dimensinya normal dan tidak ada LVH, berarti adanya keluhan pada fungsi diastoliknya. Jadi dia ada abnormalitas untuk pengisiannya. Nah, diagnosis yang bisa saya ambil itu karena dari EKG-nya ada atrial fibrillation dengan rapid ventricular response. First diagnose untuk diagnosisnya itu dia dilihat dari skornya, di chest DS fast itu chest fast-nya dia skornya 2 karena dia ada hipertensi tadi 150/90 dengan umurnya itu lebih dari 65, jadi dia masuk ke 2 skor ini. Lalu untuk Hasblad-nya dia itu dari alkoholnya, karena alkohol aja ini kan ada drugs dan alkohol, kalau alkohol saja dia 1. Nah, tidak ada hipertensi karena dia katanya historical lebih dari 160. Nah, untuk EHRA-nya itu dia 2B. Kenapa 2B? Karena dia tidak aktivitas fisiknya tidak affected, ya tidak terkena efek, tetapi dia memiliki simptomnya tadi berupa berdebar-debar tadi. Lalu kita masuk ke patofisiologinya, di mana atrial fibrillation ini ada beberapa faktor risiko, ada 3 faktor risiko. Pertama dari usia. Seperti yang kita tahu, jika usianya semakin lanjut usia, dia menyebabkan resistens dari pembuluh darah jantung, pembuluh darahnya akan semakin menurun, jadi dia sudah sulit untuk melakukan vasodilatasi. Akhirnya terjadilah kekakuan yang menyebabkan resistensinya dia meningkat, sehingga kalau resistensinya meningkat, jadi untuk tekanan darahnya juga bisa ikutan naik. Nah, lalu dari alkohol sendiri itu bisa menyebabkan adanya peningkatan dari aktivitas sistem simpatik, di mana dari sistem simpatik ini bisa sekresikan katekolamin. Katekolamin ini berupa apa? Epinefrin dan juga norepinefrin gitu. Nah, epinefrin ini bisa berikatan dengan alpha adrenergic, reseptor alpha adrenergic itu menyebabkan dia kontraksi dari otot polos pembuluh darah atau vasokonstriksi. Jadi dia vasokonstriksi, akhirnya resistensi perifernya juga meningkat. Lalu bisa berikatan pada beta adrenergic juga, itu menyebabkan dia adanya heart rate yang meningkat dan juga kontraktilitas ikutan meningkat, sehingga kontraktilitas meningkat akhirnya menyebabkan dia stroke volume juga ikut meningkat, karena kan stroke volume itu volume darah saat
per beat ya. Jadi jika kontaktivitasnya meningkat, akhirnya stroke volume bisa ikut meningkat. Nah, untuk CO-nya juga bisa meningkat karena dari CO kan rumusnya heart rate plus heart rate dikali stroke volume, dimana karena tadi heart rate bisa meningkat dan stroke volume meningkat, akhirnya cardiac outputnya juga ikutan meningkat. Nah, lalu juga alkohol ini bisa langsung meningkatkan sekresi dari renin, dimana berefeknya pada RAS atau renin angiotensin aldosteron system, dimana renin itu kan diproduksi di ginjal ya. Nah, renin ini bisa mengubah angiotensinogen yang dari paru itu berubah menjadi angiotensin 1, dimana angiotensin 1 bisa berubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE atau angiotensin converting enzyme, di mana angiotensin 2 ini bisa menyebabkan dua efek, yaitu vasokonstriksi dari pembuluh darah, akhirnya bisa menyebabkan resistensi dari pembuluh darah, dan juga peningkatan dari aldosteron dan juga ADH atau antidiuretik hormon, di mana keduanya ini bisa menyebabkan retensi dari natrium. Jadi natriumnya semakin banyak atau reabsorpsi dari natriumnya semakin banyak, di mana natrium ini bersifat untuk berikatan dengan untuk menempel dengan H2O. Jadi jika natriumnya ikut terabsorpsi, akhirnya cairan juga bisa ikut terabsorpsi. Akhirnya kadar volume darah dalam tubuh juga akan meningkat. Dimana jika volume darah tubuh meningkat, akhirnya bisa meningkatkan venous return. Nah, venous return ini kan aliran vena ke jantung kan. Nah, masuk ke jantung, akhirnya preloadnya juga bisa ikut meningkat. Nah, untuk sensitivitas baroreseptor, di mana baroreseptor sendiri itu kan merupakan mekanisme kompensasi dari jantung juga, di mana jika baroreseptor bisa berhubungan dengan sistem simpatis yang akhirnya akan masuk lagi ke katekolamin tadi, menyebabkan dia masuk ke beta 1 adrenergic lagi. Tapi karena alkohol ini bisa menyebabkan sensitivitasnya kurang, akhirnya kompensasinya juga ikutan kurang. Nah, dari beberapa ini tadi, karena resistensinya meningkat, TPR-nya meningkat kan, juga cardiac output ikut meningkat, terus juga preloadnya juga ikut meningkat, akhirnya menyebabkan itu dia ada tekanan darahnya tinggi. Dia tekanan darah tinggi masuk ke dalam hipertensi. Hipertensinya grade berapa? Grade 1 karena dia 150/90. Dimana karena hipertensi ini dia jadi vasokonstriksi terus, tekanan darahnya tinggi, akhirnya bisa menyebabkan adanya stres dinding jantung di bagian atrium. Nah, di bagian atrium bisa terjadi stres dinding jantung, akhirnya menyebabkan remodeling. Nah, karena misalnya stres jadi ada iskemia, ada kerusakan, akhirnya menyebabkan dia remodeling, dia membentuk fibrosis. Nah, lalu juga yang kedua ada akumulasi ROS, karena alkohol ini bisa meningkatkan ROS atau reaktif oksigen species gitu, dimana itu merupakan bisa mengakibatkan adanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatifnya itu menyebabkan adanya kerusakan di sel otot jantung atau kematian sel otot jantung berupa nekrosis sel otot jantung, dimana ada nekrosis tadi akhirnya menyebabkan atrial remodeling. Atrial remodelingnya berupa fibrosis yang akhirnya sudah membentuk fibrosis. Nah, dari fibrosis ini akhirnya bisa menyebabkan gangguan konduksi jantung. Pertama itu masuk ke bagian circuitry entry-nya. Kenapa? Karena tadi gangguan konduksi jantung karena fibrosis itu bisa menyebabkan konduksinya melambat. Melambatnya kenapa? Karena tadi fibrosis itu sulit untuk menghantarkan impuls listrikan jantung ya. Jadi dia lebih lambat untuk menghantarkan impuls, akhirnya konduksinya melambat. Dimana jika salah satu ada fibrosis, akhirnya refractory period dari jalur-jalur jantung ini akan berbeda gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, dari yang cepat atau yang melambat ini akhirnya bisa mengakibatkan impuls tersebut malah berputar-putar. Nah, berputar-putar di bagian impuls tadi akhirnya menyebabkan circuitry entry. Jadi impulsnya akan berputar-putar sehingga untuk ya impuls ke jantungnya akan ada fibrilasi gitu. Jadi dia berputar-putar. Lalu untuk ectopic foci, di mana tadi fibrosis ini bisa juga karena adanya di atrium, akhirnya bisa juga kena ke pacemakernya atau SA node-nya, yang akhirnya mengakibatkan diambil alih nih SA node-nya, adanya kerusakan, akhirnya diambil alih oleh sel-sel jantung, di mana sel-sel jantung ini memiliki sifat automaticity atau bisa menghantarkan impuls gitu.
Nah, akhirnya terjadilah ectopic foci atau ya dia pengantaran impulsnya tuh bukan dari SA node gitu. Nah, di ectopic foci ini dia pengantaran impulsnya cepat, tapi untuk kekuatannya dia tidak sekuat dengan SA node. Sehingga kenapa dia bisa terjadinya fibrilasi karena dia itu cepat, jadi ectopic firingnya cepat, tetapi untuk kontraksinya dia untuk kekuatan impulsnya itu kecil gitu. Nah, akhirnya menyebabkan dari EKG-nya ada atrial fibrillation gitu. Nah, kenapa tidak ada P-wave? Karena P-wave itu kan awalnya dari SA node ya. Jadi karena bukan dari SA node, itu dari ectopic foci, akhirnya tidak ada P-wave atau P-wave itu tidak bisa diidentifikasi gitu. Nah, masuk lagi karena ada atrial fibrillasi, akhirnya kontraksi dari atrium itu tidak teratur. Kenapa? Karena circuitry entry tadi dia berputar-putar, akhirnya impulsnya tidak teratur gitu. Jadi tidak teratur. Jadi bisa cepat dan aneh gitu, irregular. Karena tidak teratur ini akhirnya menyebabkan nadinya jadi irregular dengan dia takikardi karena tadi impulsnya juga tidak beraturan dan cepat. Akhirnya takikardi. Nah, lalu yang kedua, kontraksi atriumnya tidak adekuat karena kan tadi karena ectopic foci tidak sekuat itu kemampuannya, akhirnya kontraksinya jadi tidak kuat, tidak adekuat karena kan atrium itu untuk menyebabkan diastoliknya kan. Untuk diastoliknya jika kontraksinya tidak kuat, akhirnya diastolik akan abnormal, akhirnya ventricle fillingnya akan menurun gitu. Jadi darah yang masuk ke ventricle akan menurun, yang menyebabkan dia diastolic LV abnormal karena tadi dari kontraksi atriumnya jadi susah, jadi ada diastolic LV abnormal, jadi pengisiannya juga sedikit gitu. Nah, untuk karena pengisiannya sedikit, jadi diastolic volume-nya akan sedikit, yang menyebabkan saat dia dipompakan ke seluruh tubuh, akhirnya stroke volume ikut menurun. Yang menyebabkan dia stroke volume kan cairan volume tubuh per sekali pompa gitu. Karena stroke volume turun, akhirnya menyebabkan pulsasi dari nadinya itu akan menurun. Yang menyebabkan dia isi pulsasi ekstremitasnya akan menurun. Jadi dia tidak kuat angkat karena tadi cairan darahnya yang keluar ke seluruh tubuh akan sedikit gitu. Nah, lalu dari darah yang tadi kan darah yang ke ventricle sedikit, jadi dia lebih banyak darah yang di atrium gitu karena dia kontraksinya tidak adekuat. Dimana dari jika adanya ada darah, misalnya ada darah yang tidak disirkulasikan di atrium, itu dia bisa ada risiko pembentukan trombus, pembentukan adanya clotting. Jadi ada clotting gitu, jadi dia bisa menggumpal gitu. Nah, pengumpalan ini dia bisa menyebabkan ada pembentukan trombosis. Nah, trombosis ini jika dipompakan ke seluruh tubuh, apalagi di otak, dia bisa meningkatkan resiko dari stroke karena stroke kan karena tadi trombus itu jika sudah lepas dia membentuk emboli. Nah, emboli ini jika dia ke otak, dia bisa menghambat arteri ke otaknya, akhirnya terjadilah stroke gitu. Jadi dia meningkatkan resiko dari stroke. Nah, lalu untuk terlaksananya sendiri itu untuk dari atrial fibrillation ini untuk menurut ACLS itu karena kan tadi atrial fibrillation with a rapid ventricle response itu, jadi dia cepat, jadi dia masuk ke dalam ACLS adult tachycardia with pulse karena ada pulsasinya gitu. Yang pertama itu bisa diberikan pertama itu dibagikan oksigenasi terlebih dahulu, oksigenasi dan pemasangan lead monitor gitu. Lalu dilakukan pemasangan dari IV line atau IV access. Jadi untuk memasukkan IV access ini ya, lalu diberikan oksigenasi tadi sudah. Nah, lalu kalau dari ACLS sendiri dilihat apakah dia itu pasiennya stabil atau tidak. Jika stabil itu dilihat lagi di EKG-nya. EKG-nya kalau dia sempit bisa diberikan CCB, calcium channel blocker ataupun beta blocker gitu. Nah, bisa diberikan juga vagal maneuver dan juga adenosine jika reguler. Tapi karena atrial fibrillation ini tidak reguler, jadi hanya diberikan beta blocker atau CCB. Nah, ini saya masukkan CCB karena di beta blocker ini bisa memperburuk profil lipidnya.
Karena kan tadi dari faktor risikonya itu dia memiliki kolesterol tinggi, tapi di sini tidak ada pemeriksaan kolesterol. Akhirnya uh, ya ini sebagai untuk pencegahan saja. Jadi diberikan CCB itu berupa diltiazem. Nah, diltiazemnya dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. IV bolus dalam 5 menit. Lalu bisa dilanjutkan IV drip selama 5 sampai 15 mg per jamnya. Nah, lalu juga dia bisa diberikan farmakologi. Oh ya, diberikan dulu rivaroxaban sebagai antikoagulan. Ini untuk karena ada risiko stroke-nya, karena dia bisa pembentukan trombus, pembentukan emboli. Akhirnya dia harusnya diberikan rivaroxaban sebagai antikoagulannya. Itu dosisnya 1 kali 20 mg. Nah, lalu untuk tata laksana farmakologinya itu untuk hipertensinya bisa diberikan diet DASH, di mana diet DASH ini untuk penurunan intake dari natriumnya gitu. Jadi karena natrium kan hubungannya bisa ke ya di sini aldosteron, dia menyebabkan reabsorpsi, akhirnya volume darahnya tinggi. Nah, itu diet DASH itu agar natriumnya sedikit yang masuk ke dalam tubuh. Lalu bisa juga diberikan stop konsumsi alkohol. Nah, alkohol ini kan bisa menyebabkan peningkatan aktivitas sistem simpatis, terus juga ada sekresi renin dan juga peningkatan ROS. Jadi harus dilakukan stop dari konsumsi alkoholnya sendiri. Baik, ini pesan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.